teman-teman UMKM, kembali dengan saya Yulieni. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang ahli di bidang entrepreneur. Beliau adalah CEO dari Indonesia School of Entrepreneurship atau disingkat ISE, yaitu Bapak Jonathan Gultom. Halo Pak Jo. Halo Bu Yulieni, apa kabar? Ya, apa kabar Pak? Saya baik, sehat. Baik, baik. Kalau di masa pandemi gini kita harus lebih sering nanya kabar. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin, amin. Semoga Amin, kita amin. semua diberi kesehatan selalu ya Pak. Oke, topik kita pada hari ini adalah menjadi kreatif melalui mind map. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih Pak ke Bapak terkait topik ini. Yang pertama, saya tertarik dengan mind map. Nah, saya pengen tanya, apa sih Pak mind map itu Pak? Ya, oke. Mind mapping itu sebenarnya ya sebuah tools atau sebuah alat, sebuah instrumen gitu ya, yang meniru cara kerja otak ya. Jadi mind mapping itu bagaimana kita menuangkan pikiran kita, menuangkan apa yang kita bayangkan ke dalam sebuah, kalau mind mapping itu mungkin terjemahannya kan peta pikiran ya. Jadi kita memetakan ide kita, memetakan pikiran kita, tetapi ini memang didesain sudah mengikuti cara kerja otak gitu ya. Cara kerja otak itu dia berpikir dari center, kemudian nanti dipecah lagi, dipecah lagi. Nah, kemudian cara berpikir otak itu selalu mengasosiasi. Makanya kalau dulu misalnya atau kita pernah ke suatu tempat dulu gitu ya. Kemudian kita datang ke tempat itu lagi, terus kita melihat suasananya, lalu kita ingat sesuatu gitu. Dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa bisa mengingat kembali? Karena begitu kita melihat, otak kita terasosiasi atau eh, karena ngelihat tempatnya, jadi ingat sesuatu yang lain gitu. Nah, itu juga bagaimana mind mapping bekerja. Jadi dia banyak membuat asosiasi-asosiasi, warna, gambar, bentuk, ya macam-macam. Nah, itu gunanya mind mapping. Saya sudah menerapkan mind mapping ini untuk berbagai macam hal, dan bagi saya itu sangat efektif dan mampu menggambarkan semua ide saya, se-big picture-nya dapat, detailnya dapat, kemudian mudah gitu. Mudah kita lakukan dan bisa dilakukan siapapun, dan menurut saya ini bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh UMKM ketika punya ide-ide. Kurang lebih begitu Bu Lieni. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali ya Pak, kita bisa belajar mind mapping ini. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, saya mewakili para UMKM. Para UMKM kan tentunya sudah sibuk sekali ya Pak dengan produknya, berjualan produknya. Nah, saya pengen tanya nih Pak, mengapa UMKM ini harus belajar mind mapping ini Pak? Ya, mungkin slide saya boleh ditampilkan Bu Lieni. Oke. Nah, ini ya, jadi kita pernah di latihan-latihan sebelumnya kita bicara tentang pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurial mindset. Nah, pola pikir kewirausahaan itu kan ada 3 tuh poin utamanya, yaitu kemampuan memimpin diri sendiri untuk apa? Untuk yakin, untuk menghadapi risiko, terus termotivasi, dan seterusnya. Yang kedua, kemampuan atau pola pikir kewirausahaan itu kan terkait kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana kita menjadi kreatif dan menjadi inovatif. Dan yang ketiga, bagaimana kita selalu menciptakan nilai, terutama untuk para pelanggan. Nah, sekarang ini mind mapping ini spesifik sebenarnya untuk bagaimana kita menjadi kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi kreatif dan inovatif ini sering disebut-sebut semua orang lah. Saya cukup yakin misalnya UMKM, oh kita harus kreatif, kita harus inovatif. Tetapi kalau kita misalnya diminta coba bikin ide gitu, pusing. Jadi bagaimana caranya bikin ide? Atau menjabarkan ide? Pusing juga bagaimana caranya. Kenapa? Karena ide, informasi, macam-macam itu berserakan di kepala kita.
ya, tidak bisa kita wujudkan menjadi sesuatu apa ya, katakanlah menjadi produk, menjadi sesuatu yang lebih lebih bisa dilihat, menjadi ide, menjadi misalnya menjadi bisnis, sangat sulit ya. Jadi pikiran kreatif kita itu banyak, berserakan, muncul di mana-mana, tetapi tidak terkoneksi satu sama lain. Ya, jadi kalau ditanya mengapa UMKM harus belajar katakanlah apa mind mapping begitu, jawabannya karena jika kita memahami mind mapping itu sangat-sangat mempermudah kita menjadi kreatif. Sangat-sangat mempermudah kita untuk menyatukan ide-ide kita, menyatukan apa pemikiran-pemikiran kita, dan setelah disatukan kita bisa mengerucutkannya, bisa mengarahkannya kepada sesuatu yang lebih inovatif. Kreatif itu adalah bentuk apa ya, uniqueness-nya gitu, atau bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Inovatif itu mengerucutkannya menjadi sesuatu apa yang lebih bernilai ya, terkait juga dengan poin 3. Jadi bagaimana misalnya kita ide kreatif kita wujudkan menjadi bisnis gitu ya. Nah, tetapi apa mind mapping itu tidak hanya terbatas pada hal tersebut, artinya untuk mengeluarkan ide, banyak hal lain yang bisa dilakukan dengan mind mapping. Ya, nanti saya jelaskan misalnya apa saja fungsi-fungsi dari mind mapping. Begitu Bu Liani. Oke. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Tentunya para UMKM ini niat nih Pak untuk menjadi kreatif dan inovatif. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, menjadi kreatif dan inovatif melalui mind map, terus bagaimana Pak membuat mind map ini supaya lebih mudah untuk para UMKM? Ya, oke. Nah, ini ada beberapa ini contoh ya, contoh mind map tentu yang sangat sederhana. Nanti saya kasih contoh berikutnya yang sudah lebih kompleks. Yang pertama adalah karena ini meniru cara kerja otak, idealnya Bapak Ibu teman-teman lakukan urut-urutannya dengan sama. Yang pertama, buat ide utama sebagai sentral dari mind map. Itu yang di tengah itu ya. Misalnya ide utama kita adalah varian produk baru, yaitu baju bayi dan anak. Misalnya saya adalah UMKM konveksi, saya mau bikin varian produk baru, yaitu saya ingin membuat baju bayi dan anak. Nah, ini kan baru ide di kepala saya. Bagaimana saya menjabarkannya, membuat ide-ide ini menjadi lebih terinci, kemudian menjadi lebih bernilai gitu. Nah, ini contoh yang saya buat. Misalnya, untuk mewujudkan ide saya, varian produk baru, yaitu baju bayi dan anak, saya memecahnya. Ide-ide ini dipecah. Oh, saya harus melihat aspek pelanggan, misalnya yang di kanan ini. Yang di kanan yang berwarna ungu, saya harus melihat aspek pelanggan. Dia dalam aspek pelanggan, apa saja yang saya pecah lagi, apa saja yang harus saya perhatikan. Oh, saya harus memperhatikan siapa. Oh, saya menjual kepada siapa. Siapa dibagi lagi. Oh, saya menjual kepada anak SD, kemudian saya menjual kepada ibu bayi, kemudian saya bermitra kepada reseller gitu, karena partner saya adalah reseller gitu. Nah, dalam pelanggan ini saya pecah lagi kepada siapa, kemudian kepada kesulitan pelanggannya apa saja. Oh, untuk anak SD kesulitannya adalah desainnya oke, tetapi misalnya pakaiannya mudah bau misalnya gitu ya. Kesulitan pelanggan apalagi, pakaiannya mudah timbul bakteri yang ada selama ini ya, yang ada di pasaran misalnya. Yang misalnya apalagi mudah berbulu pakaiannya gitu ya. Pakaiannya bagus tetapi mudah buluk gitu ya, mudah berbulu. Jadi ya dalam waktu 2 bulan udah kayak pakaiannya udah kayak ya udah jelek lah begitu. Kemudian untuk bayi apa? Membuat iritasi misalnya. Nah, kemudian ini bisa dipecah lagi. Ini saya hanya ambil contoh untuk konteks pelanggan, siapa dan kesulitan pelanggannya apa. Bisa lagi dipecah. Misalnya pelanggan dipecah lagi kalau kita bicara pelanggan perilaku. Nah, perilakunya seperti apa? Oh, ada yang perilakunya misalnya membelinya grosiran, ada yang membelinya satuan,
Itu banyak sekali hal yang bisa dipecah dan tidak ada patokan khusus. Jadi memang Bapak Ibu teman-teman itu tuangkan saja gitu. Jadi nggak perlu khawatir ini benar nggak ya. Bukan begitu cara berpikir, cara membuat mind map. Tuangkan sebanyak-banyaknya. Nanti baru bisa dikerucutkan lagi. Nah, ini misalnya aspek pelanggan. Kemudian saya buat lagi pemasaran. Saya buat kalau pemasaran kerjasama sama toko bayi. Kemudian online. Online saya pecah lagi. Marketplace. Oh, saya online, saya harus ngurusin marketplace-nya seperti apa. Oh, website-nya seperti apa. Kemudian dalam konteks pemasaran saya pecah lagi. Bikin apa? Oh, packaging harus saya buat. Nanti packaging bisa lagi dipecah. Misalnya packagingnya apakah packaging display toko ataukah packaging online, terserah Bapak Ibu. Ya, jadi pemasaran pecah lagi harganya berapa, kemudian brandnya seperti apa, brand juga bisa dipecah, logonya seperti apa, warna dominannya apa dan seterusnya. Nah, misalnya ada diferensiasi. Diferensiasi saya pecah lagi. Desainnya seperti apa, warna, kualitas, macam-macam. Jadi ini tidak terbatas. Bapak Ibu silahkan buat yang paling relevan buat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sudah sangat bisa membuat ini, ide itu dipecah-pecah, nanti kita akan tergambar nih big picture-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat nomor 2 itu kan buat garis dan bagi ide utama menjadi sub-sub ya. Jadi yang sub-sub itu ide utamanya adalah varian produk baru, baju bayi dan anak. Sub-subnya apa? Keuangan, pemasaran, pelanggan, diferensiasi. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Dari masing-masing sub ide itu buat lagi cabang-cabangnya. Dari cabang boleh nggak dibuat cabang lagi? Boleh gitu ya. Boleh sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ada poin keempat itu, satu kata lebih baik. Bukan berarti harus satu kata, tetapi satu kata lebih baik. Mengapa? Karena ketika kita semakin banyak kata, idenya semakin kecil. Karena semakin spesifik. Justru kita membuatnya general, supaya begitu misalnya diferensiasi. Diferensiasinya bisa diferensiasi manajemen, bisa diferensiasi cara menjual. Coba bayangkan kalau dibuat bukan cuma diferensiasi, tapi diferensiasi produk. Diferensiasi manajemen sudah nggak ikut, diferensiasi cara menjual sudah tidak ikut gitu. Coba saya buat lagi 3 kata, diferensiasi produk produk pakaian bayi. Nah, yang anak SD sudah nggak ikut. Oleh karenanya itu dibuat idealnya satu kata, ya supaya begitu kita baca meluas. Nah, yang kelima, gunakan warna dan simbol. Warnanya harus bagaimana? Tidak ada pedoman. Kalau Bapak Ibu mengasosiasikan misalnya, saya mengasosiasikan misalnya ya, oh keuangan tuh hijau, karena uang kalau mata duitan kan matanya hijau gitu ya. Tahu semua ya Boleh. Pak. Boleh. Pemasaran mendatangkan uang, oh saya kasih hijau, boleh. Kalau diferensiasi biru kayak laut, luas, terserah. Apa boleh mau merah? Yang penting itu Bapak Ibu bisa paham. Jadi kalau mengingat nanti yang warnanya merah itu ini gitu. Misalnya nanti saya mau tambah lagi nih, merah resiko. Boleh gitu ya. Nah, boleh setiap cabang itu boleh ganti warna, boleh. Dan yang terakhir, dan kemudian warna, simbol, gambar boleh dimasukin. Ini karena saya menggunakan yang sederhana, saya belum masukin gambar. Bapak Ibu boleh banget masukin gambar. Misalnya pemasaran, gambarnya misalnya keranjang, boleh keranjang untuk kalau kita di marketplace. Keuangan, gambarnya dolar, boleh. Atau nggak nyambung sama sekali juga nggak apa-apa, sepanjang Bapak Ibu nyambung dengan dirinya gitu. Nah, kemudian yang keenam, terus menulis, jangan menghakimi tulisan. Maksudnya apa? Jangan baru nulis sudah, ini benar nggak ya? Nggak begitu. Mind map itu idenya membuat kita itu mengalir. Ada lagi ide, ada lagi ide, ada lagi ide. Jangan dihakimi idenya. Nanti aja belakangan baru kita baca ulang, baru nanti kita perbaiki mind map-nya. Jadi jangan awal-awal langsung dihakimi. Kurang lebih gitu, Bu Liani. Oke, menarik sekali ya Pak bikin mind map.
Oh, satu lagi Bu Liani, misal Iya, slide yang berikutnya. ya. Oke, nah ini contoh mind map ya, yang ini yang lebih keren, ini yang lebih lebih visual orangnya. Ini saya ambil di internet, misalnya strategies for whole food plant-based living. Jadi dia membuat strategi untuk yang makanan berbasis tanaman gitu ya. Dia kasih warna, misalnya nih yang di sebelah kiri itu great source of protein, dia kasih orang begini gitu ya. Ada fridge and pantry, dia kasih gambar kulkas. Ada macam-macam shopping, dia kasih kantong belanja. Invest in good knife, dia kasih pisau. Cooking macam-macam. Do not go hungry, ada orang lagi kelaparan. Need Jadi food gitu ya. ya need food gitu ya. Jadi buat gambar-gambar itu yang sangat relevan dengan Anda. Bisa jadi yang tahu hanya Anda sendiri. Nggak apa-apa, orang yang memang main map ini kepentingannya bukan untuk orang lain, kepentingannya untuk kita sendiri. Kurang lebih gitu Bu Lieni. Oke, menarik sekali ya Pak. Jadi mind map ini kita bisa lebih menghafal tepatnya ya. Jadi bisa Ya, mengaplikasikan ide-ide yang kita punya. Nah, terakhir nih Pak, kegunaan mind map ini untuk apa aja sih Pak, khususnya untuk UMKM? ya. Jadi mind map ini gunanya bukan bukan cuma ide kreatif sebenarnya. Mungkin ada slide-nya bisa ditampilkan. Idenya itu pertama kita bisa untuk mencari ide. Karena ketika kita membuat cabang baru, pikiran kita itu, oh iya, timbul ide baru, timbul ide baru, timbul ide baru. Ya, kemudian untuk mencatat, makanya Bu Lieni tadi bilang mudah mengingat, jadinya menghafal. Kenapa? Karena kalau kita menggambar, itu sebenarnya kita mensinkronkan apa yang kita pikirkan, motorik kita, apa yang kita tulis, visual kita, apa yang kita lihat, bahkan kalau memang misalnya menulisnya itu, oh waktu saya nulis ini saya nyanyi lagu ini, itu boleh juga gitu ya. Yang penting itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu lebih mudah mengasosiasi. Jadi dia cocok untuk mencari ide, cocok untuk mencatat, cocok membuat rencana. Yang tadi itu yang saya buat itu contoh untuk membuat rencana. Dan cocok juga untuk brainstorming atau berdiskusi dengan teman-teman gitu. Misalnya kita rapat, ayo kita bikin mind mapping. Saya mau memasuki pasar yang baru. Misalnya saya jualan keripik, ayo saya mau tadinya di Malang, saya mau memasuki pasar Surabaya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Bikin di papan, rame-rame rapat, kita bikin cabang, pesaing, nanti teman-teman yang lain ini catat semua, catat semua. Dengan begitu kita dapat gambaran besarnya. Kemudian tetapi kita juga tidak kehilangan detailnya, dan yang terpenting kita juga tidak kehilangan kreativitasnya. Karena tadi ya, satu kata itu sebenarnya begitu ngeliat bisa jadi kita terpancing untuk yang lain. Kurang lebih begitu Bu Lieni. Oke, sangat menarik sekali ya Pak. Dengan mind map kita bisa berpikir secara kreatif dan inovatif dan tentunya mudah untuk diingat dengan penggambaran mind map tadi. Nah, Ya, sangat luar biasa paparan dari Pak Jo yang tadi. Nah, untuk menjadi kreatif dan inovatif ya, yang saya ingat itu pastinya Pak, untuk menjadi kreatif dan inovatif, belajarlah dengan mind map ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan-pesan untuk pelaku UMKM supaya bisa berkembang dengan adanya support dari ISI ini sendiri Pak? oke, terima kasih Bu Lieni. Ini penting banget nih. Yang tadi ya, kita entrepreneurial mindset itu nggak bisa ditawar. Karena sudah terbukti UMKM yang maju, bisnis yang maju itu diawali dengan mindset yang tepat. Nah, yang kedua adalah cara berpikir kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus membiasakan diri kita berpikir kreatif.
berpikir inovatif. Supaya apa? Supaya produk kita berbeda dari yang lain, supaya produk kita lebih dekat kepada pelanggan-pelanggan kita gitu ya. Supaya produk kita lebih memiliki nilai jual. Hanya dengan begitu Bapak Ibu bisa unggul di pasaran. Kenapa? Karena pasar saat ini sudah sangat penuh. Kalau kita hadir dengan yang biasa-biasa saja, ya akan sangat sulit untuk unggul di pasaran. Demikian Bu Yuliani. Oke, terima kasih atas sharing dari Bapak, sangat luar biasa sekali. Tentunya sharing ini pasti akan sangat bermanfaat bagi para UMKM sekalian. Tentunya buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, demikian bincang-bincang singkat pada hari ini. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam entrepreneur.